Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Shola Fitri Nijara dari 11.2. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tapi masih jarang benar-benar kita pahami, yaitu tentang HIV dan AIDS. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sepanjang tahun 2023, remaja berusia 15-24 tahun menjadi salah satu kelompok dengan peningkatan tertinggi dalam jumlah kasus HIV. Bayangkan, banyaknya dari mereka adalah seorang pelajar yang mungkin belum tahu bahwa mereka beresiko, atau bahkan sudah terinfeksi tapi tidak sadar. Lebih dari itu, banyaknya dari mereka harus berjuang bukan hanya secara fisik, tapi juga mental, karena masih ada stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai generasi muda untuk belajar, memahami, dan peduli. Karena ketika kita tahu cara penularan dan pencegahannya, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa itu HIV dan AIDS. Virus HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel darah putih. Jika tidak ditangani dengan cepat, infeksi ini bisa berkembang menjadi AIDS. AIDS adalah tahap lanjut dari infeksi HIV, di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah dan rentan terhadap berbagai penyakit. Setelah memahami pengertian dasarnya, mari kita lanjut ke bagaimana virus ini berkembang di dalam tubuh manusia. Infeksi HIV terjadi secara bertahap dan tidak langsung berubah menjadi AIDS. Ada 3 tahapan utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada tahap akut, muncul dalam 2-4 minggu setelah terinfeksi. Pada tahap ini, penderita biasanya mengalami gejala seperti demam, sakit tenggorokan, dan ruam kulit. Karena mirip dengan flu, gejala ini sering kali diabaikan. Yang kedua ada tahap laten. Gejala mereda tetapi virus tetap aktif dan bisa menular. Walaupun tampak sehat, virus tetap masih berkembang di dalam tubuh dan dapat menular ke orang lain. Oleh sebab itu, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi. Ketiga ada tahap AIDS. Sistem imun melemah parah, tubuh mudah terserang penyakit. Jika tidak ditangani dengan cepat, HIV akan merusak sistem kekebalan tubuh secara menyeluruh. Akibatnya, penderita sangat mudah terserang berbagai penyakit dan infeksi. Tahapan ini penting untuk dikenali sejak awal, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk mencegah komplikasi serius. Sekarang mari kita pahami bagaimana sebenarnya virus HIV ini bisa menular. Penularan HIV tidak terjadi secara sembarangan. Ada beberapa cara utama virus ini berpindah dari satu orang ke orang lain. Yang pertama, darah, yaitu transportasi darah yang terinfeksi. Yang kedua ada sperma dan cairan vagina, yaitu berhubungan seksual tanpa kondom. Yang ketiga ada penggunaan jarum suntik bersama. Yang keempat ada penyaluran dari ibu yang positif HIV ke anak saat hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah, setelah tahu bagaimana virus HIV menular, penting juga bagi kita untuk tidak keliru, karena ternyata masih banyak yang salah kaprah soal bagaimana virus HIV bisa menular. Perlu kita tekankan bahwa HIV tidak bisa menular melalui sentuhan, pelukan, atau bersalaman, berbagi makanan atau minuman, air liur, keringat, atau air mata, dan gigitan serangga. Dengan informasi ini, kita bisa mulai menghapus stigma. Tapi bagaimana cara kita tahu bahwa seseorang terkena HIV atau tidak? Yuk kita bahas cara mendeteksinya. Satu-satunya cara untuk mengetahui status HIV adalah dengan cara melakukan tes HIV. Tes ini bisa dilakukan dengan tes darah HIV yang dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit, atau layanan kesehatan lainnya. Tes HIV ini sebaiknya dilakukan sejak dini, terutama jika seseorang merasa beresiko. Lalu apa yang terjadi jika seseorang dinyatakan positif? Apakah masih ada harapan? Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV sepenuhnya, namun ada terapi yang sangat efektif, yaitu terapi ARV. Obat ARV berfungsi untuk menekan perkembangan virus, memperkuat sistem imun, dan menurunkan risiko penularan. Jadi, meskipun seseorang hidup dengan HIV, ia masih bisa hidup sehat dan produktif, asalkan minum obat secara rutin. Tentu saja, lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Untuk mencegah HIV, kita bisa melakukan beberapa langkah penting seperti gunakan kondom saat berhubungan seksual, jangan berbagi jarum suntik, edukasi dan tidak diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS, tes HIV secara berkala.
Namun, selain mencegah, kita juga perlu mengubah cara pandang kita terhadap orang dengan HIV dan AIDS. Ini juga bagian dari pencegahan sosial. ODH adalah mereka yang hidup dengan HIV dan AIDS. Mereka tetap bisa bersekolah, bekerja, dan hidup sehat, asalkan mendapatkan dukungan dan tidak dijauhi. Jadi, sebagai generasi muda, sudah saatnya kita berhenti menyebarkan stigma. Kita harus menjadi bagian dari pencegahan sosial. Sebagai penutup, kita perlu mengingatkan bahwa HIV dan AIDS bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan empati, edukasi, dan aksi nyata dari kita semua. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa menghilangkan stigma, mendukung para penyintas, serta mencegah penularan lebih lanjut. Mari kita jaga kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan perilaku hidup sehat, menjauhi hal-hal yang beresiko, dan terus menyebarkan informasi yang tepat tentang HIV dan AIDS. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan menambah kesadaran kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.